Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizal Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku CBR mata kuliah media pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini saya akan mereview bukunya, yaitu buku Media dan Teknologi dalam Pembelajaran. Jadi buku ini ditulis oleh Dr. Benny Pribadi MA yang berjumlah dan dicetak pada tahun 2017 dan terdapat 11 bab. Di buku ini terdapat 11 bab dan juga terdiri dari 241 halaman. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan buku ini. Bab pertama yaitu teknologi dan pembelajaran di masa depan. Yang diantaranya itu ada gelombang peradaban manusia, kemudian ada perkembangan teknologi informasi, kemudian ada revolusi digital, kemudian ada kemajuan teknologi jaringan dan digital, kemudian ada yang terakhir ada konklusi. Kemudian di bab 2 ada judul besarnya yaitu definisi dan ragam media pembelajaran, yang isinya itu diantara lain definisi media, kemudian ragam dan klasifikasi media, kemudian tujuan pemanfaatan media, kemudian kontribusi media pembelajaran, kemudian pemilihan media dan teknologi program dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada konklusi. Yang terakhir juga ada konklusi. Kemudian bab ketiga judul besarnya itu media grafis, yang isinya antara lain yang pertama ada ragam media grafis, kemudian ada grafik, kemudian ada chart, kemudian diagram, kemudian ada gambar, kemudian ada foto, dan kemudian ada kartun. Dan bab keempat judul besarnya itu ada media pemeran, yang isinya antara lain yang pertama ragam media pemeran, kemudian ada realia, kemudian ada model, kemudian ada diorama, kemudian ada poster. Dan selanjutnya ada bab kelima ada media cetak, yang isinya antara lain ada manfaat media cetak, kemudian ada ragam media cetak, kemudian fungsi media cetak, kemudian menulis dan mengembangkan media cetak, kemudian ada langkah dalam menulis dan mengembangkan media cetak. Kemudian bab ke-6 yang judul besarnya yaitu media audio. Di antara lain isinya adalah yang pertama peran dan karakteristik media audio, kemudian ada keunggulan media audio, kemudian ada keterbatasan medium audio, kemudian ada ragam dan bentuk media audio, dan kemudian ada pengembangan dan produksi media audio. Di bab ke-7 yang judul besarnya itu ada media yang diproyeksikan. Isinya diantara lain PowerPoint sebagai media yang diproyeksikan, kemudian ada potensi PowerPoint sebagai media pembelajaran, kemudian tips dalam membuat program PowerPoint, kemudian ada ragam tayang media yang diproyeksikan, kemudian ada model desain pembelajaran ARCS, kemudian ada teks, gambar, dan video dalam tayangan PowerPoint. Kemudian ada bab 8 yang judul besarnya adalah media video, yang isinya diantara lain yang pertama ada peran dan pengembangan media video, kemudian ada keunggulan medium video, kemudian ada keterbatasan medium video, kemudian tujuan pemanfaatan media video, kemudian VCD dan DVD, kemudian penggunaan dan pengadaan program video, dan kemudian ada produksi program video. Di bab ke-9 judul besarnya yaitu multimedia, yang isinya diantara lain makna multimedia, pengadaan program multimedia, karakteristik dan unsur-unsur program multimedia, kemudian ada metode pembelajaran dalam program multimedia, kemudian ada prinsip pengembangan program multimedia. Kemudian bab 10
Judul besarnya yaitu teknologi komputer dan jaringan, yang isinya adalah sistem komputer, kemudian ada teknologi jaringan komputer atau internet, kemudian keunggulan dan keterbatasan perangkat komputer, kemudian ada e-learning, dan kemudian ada sumber informasi digital dan elektronik. Dan yang bab terakhir itu adalah judul besarnya desain pembelajaran efektif dan dengan media dan teknologi, yang isinya antara lain pembelajaran sukses, kemudian ada 6 langkah untuk mendesain pembelajaran sukses, dan kemudian ada integrasi media, metode, dan strategi pembelajaran. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.